pinggang yang ada ikat pinggangnya, kemudian dibalulah luka anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukranillah. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman semua, apa kabar? Bagaimana hari-hari karantinanya selama di rumah? Yang kuliah banyak tugas, yang jadi guru pada buat soal, yang jadi siswa pada riweuh ngerjain tugas, banyak banget dari guru-guru ya. Oke, untuk kesempatan kali ini aku bakal ngebahas sesosok wanita yang mana pada zamannya wanita ini dijuluki sebagai pahlawan wanita. Wow. Nih, clue-nya udah ada, pahlawan wanita. Kira-kira tahu nggak kalian siapa yang bakal aku ceritain kali ini? Pahlawan wanita, ada yang tahu? Buat teman-teman semua yang tahu pahlawan wanita, julukan ini diberikan kepada siapa? Silahkan tulis namanya di kolom komentar. Mana tahu kamu sudah pernah dengar atau pernah baca buku kali ya terkait pahlawan wanita. Oke, next, langsung saja aku bakal ngasih clue kedua. Beliau juga dijuluki sebagai Ummu Imaroh. Buat kalian yang udah tahu nih clue-nya Ummu Imaroh, ini udah mendekati banget ya nama beliau. Silahkan langsung tulis di kolom komentar siapa nama beliau sebenarnya, oke? Beserta bin-binnya kalau bisa. Keren banget itu kalau udah pakai bin. Oke, next. Kita langsung saja mulai bercerita. Buat teman-teman semua yang gak sempat baca buku atau apa, karena sekarang segala sesuatu itu udah canggih banget. Buku aja ada PDF-nya gitu, jadi kalian gak ribet-ribet lagi beli buku, harus ke toko buku nyari ini penerbit semua, yang gak ribet. Jadi buat kalian yang gak sempat baca buku, boleh nih tonton video aku, karena pada tayangan kali ini kita bakal ngebahas seputar Sahabiyah. Kisah seputar Sahabiyah. Oke? Mungkin kalian pernah nengok channel di Indosiar itu ada kisah seputar selebritis, tapi kali ini aku ganti kisah seputar Sahabiyah. Oke. Nama beliau adalah Nusaibah binti Ka'ab bin Amru bin Auf bin Mabdhul al-Ansariyah. Beliau merupakan seorang wanita yang berasal dari Bani Mizan an-Najjar. Mengenai silsilah keluarga beliau itu memiliki 2 orang anak, yaitu Abdullah dan Hubaib, yang mana anak ini berasal dari suami yang pertama, yaitu Zaid bin Ashim bin Amru. Dan suami yang pertama ini meninggal, kemudian dia menikah lagi dengan Ghaziah bin Amru. Apa sih yang membuat Ummu Imaroh itu dikenal banyak orang? Yang pertama, beliau adalah sosok wanita tangguh, wanita yang sangat pemberani. Beliau juga merupakan kesatria, dan beliau tidak takut, sama sekali tidak takut mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu pernah mengikuti beberapa perang. Pada ketika ikut perang itu beliau berada dalam tim medis misalnya. Tim medis kan itu mereka yang bakal mengobati apabila ada prajurit yang terluka, mereka yang bakal mengobati gitu. Jadi untuk video kali ini kita bakal mengupas beberapa perang yang pernah diikuti oleh Ummu Imaroh. Yang belum like and subscribe, buruan di like dulu videonya. Atau masih mau lanjut nengok video aku berikutnya, silahkan. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selanjutnya kita bakal ngebahas perang apa sih yang pernah diikuti oleh Ummu Imaroh. Perang yang paling dikenal banyak orang, beliau itu lebih sering dikenal pada perang Uhud. Di sini yang perjuangan beliau itu sangat wah banget di perang Uhud ini. Aku aja ketika ketika aku mendengar ceritanya itu, wah keren banget sih Ummu Imaroh ini gitu. Aku pertama kali dengar cerita ini itu kepala sekolah SMA aku yang bercerita ketika aku masih kelas 11 kalau nggak salah. Dosen aku itu selalu jadilah wanita tangguh gitu. Jadi aku sangat termotivasi oleh Ummu Imaroh gitu. Jadi pernah suatu ketika itu kami mendaki kegiatan sekolah, kami mendaki bukit, ketika itu Bukit Suligi ada di Aliantan, desa Aliantan. Jadi ketika itu kami itu menyorak-nyorakkan Ummu Imaroh takbir gitu. Kalau diingat-ingat lagi agak gimana gitu ya. Kami lagi mendaki terus teriakannya Ummu Imaroh takbir. Wanita ini pokoknya gue baru lah gitu Ummu Imaroh gitu, karena baru dengar ceritanya kayak wah gitu. Nah sekarang kita masuk ke perang Uhud. Perang yang diikuti beliau, sekeluarga ikut. Kemudian ini juga ada perang bersama Rasulullah. Tahu kan pada perang Uhud ini umat muslim menang atau kalah? Buat kalian yang pengen jawab langsung jawab di komentar buruan. Pada perang Uhud ini kita menang atau kalah?
kalah? Silahkan jawab di kolom komentar. Oke? Yap, benar banget. Pada perang Uhud ini umat muslim itu kalah. Kenapa kalah? Karena prajurit tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah kan mengaba-abakan tuh ketika menyusun strategi, apapun yang terjadi, pasukan yang berada di balik bukit, pasukan memanah tetaplah berada di posisinya. Karena takutnya ketika kita sudah terlena dengan harta rampasan, kita terlena, jadi mereka menyerang kita dari lawan arah gitu. Ya begitulah. Karena pasukan memanah Sepak guys. pada perang Uhud itu umat muslim itu terlena akan harta rampasan. Mereka yang ada di bukit itu turun semua berbondong-bondong untuk mengambil harta rampasan. Dari kaum kafir itu udah ngepung umat muslim di tengah. Nah, jadi ketika itulah kan Ummu Umarah ikut nih sama keluarga, dua anaknya tadi Abdullah dan Hubaib. Ghaziyah itu juga ikut. Ummu Umarah berada pada tim medis kala itu, berada di belakang lah ya, berada di tim medis pada kala itu. Aku udah bangun guys. Oke, rapikan dulu ya. Tarik dulu dalam jilbabnya biar rapi. Oke, 3, 2, 1, mulai. Ngebacain kisah yang dilontarkan oleh Umar. Umar menuturkan kejadian perang Uhud, demikian kisahnya. Aku melihat orang-orang sudah menjauhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga tinggal sekelompok kecil yang tidak sampai bilangannya 10 orang. Sedikit banget guys. Serta kedua anakku dan suamiku melindungi beliau, sementara yang lainnya kocar-kacir. Beliau melihatku tidak memiliki perisai, dan beliau melihat pula ada seorang laki-laki yang mundur sambil membawa perisai. Kemudian lantas berkatalah beliau, berikanlah perisaimu kepada yang sedang berperang. Lantas ia melemparkan. Kemudian Ummu Umarah mengambil perisai itu guna melindungi Rasulullah SAW. Ketika itu yang menyerang kami adalah pasukan berkuda. Seandainya mereka berjalan kaki sebagaimana kami, maka dengan mudah dapat kami kalahkan insya Allah. Maka tatkala ada seorang laki-laki berkuda yang mendekat kemudian memukulku, dan aku tangkis dengan perisaiku sehingga dia tidak dapat berbuat apa-apa dengan pedangnya, dan akhirnya dia mundur. Maka aku pukul urat kaki kudanya hingga jatuh terguling. Kemudian ketika itu Nabi berseru, wahai putra Ummu Umarah, bantulah ibumu. Bantulah ibumu, ujar Rasulullah. Selanjutnya putraku membantuku untuk mengalahkan musuh hingga aku berhasil membunuhnya. Putra beliau yang bernama Abdullah bin Zaid ketika itu berkata, aku terluka pada saat itu dengan luka yang parah dan darah yang tidak berhenti mengalir. Kemudian Rasulullah bersabda, balutlah lukamu. Sementara ketika itu Ummu Umarah sedang menghadapi musuh. Tatkala mendengar seruan Nabi tersebut, ibu menghampiriku dan membawa pembalut dari ikat pinggangnya. Lantas dibalutlah lukaku dengan Nabi. Sedangkan Nabi SAW berdiri. Ketika itu ibu berkata kepadaku, bangkitlah bersamaku dan terjanglah musuh. Masya Allah. Wow, aku baru ngonek nih. Ternyata ketika perang itu anaknya ini terluka, si Abdullah ini terluka parah dengan darah yang mengalir di sekujur tubuhnya itu. Kemudian Rasulullah bersabda, balutlah lukamu. Seketika Ummu Umarah ini mendengar apa yang dibilang Rasulullah ini, balutlah lukamu. Dengan segera Ummu Umarah ini melepas ikat pinggang yang ada ikat pinggangnya, kemudian dibalutlah luka anaknya tersebut. Setelah dibalut, Ummu Umarah kembali berkata, terjanglah musuh. Wow, anaknya itu sudah sakit parah, udah mengalir-ngalir darahnya, itu udah lukanya itu udah parah banget, tapi beliau tetap menggigihkan, menguatkan kembali anaknya. Terjanglah musuh. Dengan semangat Ummu Umarah, terjanglah musuh. Wow, Masya Allah, ini keren banget kisahnya, sumpah keren banget pokoknya. Sampai Rasulullah itu bersabda, siapakah yang mampu berbuat dengan apa yang kau perbuat ini, wahai Ummu Umarah, gitu. Saking kerennya Ummu Umarah ini, siapakah yang mampu berbuat seperti apa yang telah kamu perbuat ini, Ummu Umarah, gitu. Saking, ya Allah, Masya Allah, pokoknya aku bacanya sampai merinding banget ya. Pokoknya perjuangan Ummu Umarah ini mendapatkan syahid di jalannya Allah itu sangat-sangat luar biasa. Beliau memang menggemborkan seluruh anaknya. Buat kalian yang
udah dengar setengah perjalanan, jangan, tunggu, masih banyak, ada beberapa peperangan lagi. Kalian harus dengar, mesti dengar apa ini kisah berikutnya. Tekad beliau hanya satu, membunuh Rasulullah. Siapapun yang menghalang beliau untuk membunuh Rasulullah, maka akan ditebasnya lehernya.